kemarin sempat beredar kabar. Waduh, ini kabarnya ngaco banget guys. Kenapa bisa ngaco? Karena guys, ada beberapa orang, segelintir orang yang nggak bertanggung jawab. Dia itu sok tahu guys. Jadi jadi ini mau saya kawinkan dengan retik bacan saya guys, betina. Kebetulan saya punya retik bacan betina itu size-nya sekitar 3,2 atau 3,5 meter. Halo sahabat Satpa, jumpa lagi dengan Dikipedia. Guys, hari ini saya mau unboxing lagi. Wah, kali ini saya mau unboxing ular yang kemarin tuh udah saya gambar sejak lama guys. Kenapa saya beli ular ini? Ular ini udah birahi guys. Kecil-kecil cabai rawit banget. Umurnya juga udah pas banget. Genetiknya pun juga waduh keren banget. Makanya saya kejar ular ini. Pokoknya ular yang saya beli ini adalah ular-ular yang terbaik. Jadi kalau buat kalian kalau belanja di tempat saya nggak usah khawatir. Ular yang ada di tempat saya ini itu udah pasti pilihan terbaik semua guys. Jadi kalian nggak usah ragu karena memang udah melewati beberapa seleksi guys. Waduh, seleksi. Bos, pokoknya kalian nggak usah ragu. Ular yang ada di sini dan yang saya jual itu adalah ular-ular kualitas yang terbaik. Yuk, daripada kita penasaran, langsung aja kita buka. Wow, kardusnya gede banget guys, tapi ini paketnya cuma segini. Wow, tapi jangan salah ya, ini kecil-kecil udah, waduh, udah top markotop guys. Wih, ularnya ini bulu guys, tapi saya suka genetiknya guys. Kenapa? Kalian lihat. Nah, ini dia. Udah birahi guys. Saya butuh ini karena memang saya ada indukan yang pas buat ini. Wah, kalian lihat guys. Kalian tahu nggak ini ular apa? Wah. Ini birahi banget sepertinya. Wah, kecil kan? Ini kecil tapi cabai rawit guys. Wah, waduh, keren banget guys. Kalian lihat. Wah, mantep kan? Oke, kita review sekarang guys. Jadi guys, yang saya beli ini adalah ular bacan mutlih. Kenapa saya beli bacan mutlih? Karena saya itu punya betina bacan basic guys. Jadi mau saya kawinkan dengan bacan mutlih ini. Tujuannya mau bikin apa? Mau bikin emeraldo mutlih. Kalian tahu kan bacan emeraldo mutlih. Jadi super form. Bacan ini memiliki super form karena genetiknya bacan ini adalah kodominan guys. Dia itu punya super form yaitu super bacan atau bacan emeraldo. Nah, harapan saya beli jantan ini setelah saya kawinkan dengan betina saya bacan, nanti akhirnya jadi super bacan mutlih. Wah, kalian tahu nggak? Super bacan aja udah keren banget, apalagi ditambahin mutlih guys. Waduh, pasti guys keren, pakai banget. Jadi ketika saya kawinkan nanti pasti mengeluarkan anak super bacan mutlih. Waduh, harganya super bacan aja udah belasan, nggak apalagi tambahin mutlih guys. Pasti ngeri. Ini ukurannya size-nya sekitar 1,9 sampai 2 meter guys. Jadi ini jantan ya. Jantan itu nggak perlu gede-gede banget, yang penting umurnya udah matang. Ini aja udah birahi, kalian lihat. Nah, kelihatan guys, ular jantan birahi itu kelihatan sebenarnya. Ini jangan sampai ditiru di rumah ya. Ular birahi itu nggak bisa di handle seperti ini karena memang bahaya banget guys. Dia itu nggak ada tanda-tanda buat gigit tiba-tiba langsung tek gitu guys. Jadi karena memang saya udah ngerti selahnya, bismillah insya Allah tidak masalah. Tips buat kalian, ini saya juga lumayan belinya guys. Jadi bacan mutlih ini saya beli di angka di atas 10, di bawah 20, di atas 10, di bawah 20. Nah, buat kalian yang kepingin banget bikin retik bacan yang saya pegang ini, yang saya handle ini, kalian cukup beli bacan X mutlih karena kedua genetik ular tersebut itu adalah kodominan guys. Jadi kalau kalian punya bacan, kalian punya mutlih, kalian cukup kawinkan mereka berdua, bisa jadi bacan mutlih. Nah, setelah itu kalau kalian hasil anakannya kalian kawinkan,
Bacan Mutle X, Bacan Mutle, waduh itu pasti keren banget guys. Jadinya super Bacan, super Mutle. Bisa seperti itu, tapi ya saya nggak pernah lihat fisiknya seperti apa. Wah, kalian lihat. Jadi teman-teman, seperti itu tadi. Kalau kalian mau bikin ular bacan ini, wah, tapi bacan aja sih udah lumayan keren ya kalau menurut saya. Apalagi ya, jadi bacan emeraldo atau super bacan, wah pasti keren. Oh iya guys, kemarin sempat beredar kabar. Waduh, ini kabarnya ngaco banget guys. Kenapa bisa ngaco? Karena guys, ada beberapa orang, segelintir orang yang nggak bertanggung jawab. Dia itu sok tahu guys. Jadi cerita kemana-mana, termasuk di pasar Malaysia, cerita di, pokoknya cerita di banyak orang. Kalau bacan ini adalah retik import guys. Wah, padahal asal kalian tahu ya, retik bacan ini adalah retik dari Indonesia guys. Asalnya dari Maluku. Kalian tahu ya, Maluku. Saya ulangi dan harus kalian garis bawahi. Retik bacan ini adalah berasal dari Maluku. Kenapa disebut bacan? Karena memang dari Pulau Bacan guys. Nah, dulu sebelum retik ini namanya retik bacan, retik ini adalah namanya granit unik guys. Nah, setelah itu akhirnya sama penemu pertama atau pemilik pertama retik bacan ini atau granit unik ini dikawin-kawinkan dengan tiger, dengan platinum, sehingga sama beliau tidak ketemu super formnya. Akhirnya bacan ini dikawinkan dengan retik bacan guys, dan meledak. Jadilah retik super bacan. Wah, yang akhirnya disebut bacan emeraldo atau super bacan. Seperti itu ceritanya guys. Jadi kalau memang ada yang harus ditambahkan, kalian bisa komentar di bawahnya. Karena memang ini menurut sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya ini ya kan udah A1, kabarnya udah A1 dan udah jadi perbincangan sama teman-teman waktu saya di Mangga 2 dulu guys. Jadi yang perlu digarisbawahi dan saya ulangi lagi, retik bacan adalah retik asal Indonesia, bukan retik import. Kalau kalian dengar retik bacan itu retik import, itu adalah hoax guys. Retik asal Indonesia, retik mod 80% berasal dari Indonesia. Jadi kita harus bangga, saya ulangi lagi, kita harus bangga jadi warga negara Indonesia. Karena retik mod, retik yang kalian lihat keren-keren, yang saya posting keren-keren, itu sebenarnya basicnya dari Indonesia semua guys, bukan dari import. Kenapa kalian tetap banggakan import? Padahal kita punya F0-nya, kita punya basicnya. Seperti itu. Jadi tinggal kita para breeder bagaimana caranya buat mengangkat pasar atau motif-motif retik yang berkualitas yang bisa bersaing dengan negara-negara lain guys. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau kalian dengar rumor-rumor yang nggak jelas, alangkah baiknya kalian tanyain teman-teman kalian yang sekiranya udah lama bermain retik. Karena apa yang kita dapat, informasi sekecil apapun itu bisa berdampak besar ke red pillar di Indonesia guys. Contohnya seperti ini tadi. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau bacan itu bukan retik import ya guys, bukan retik import, tapi retik asal Indonesia, endemik Indonesia, yang wajib kita banggakan dan lestarikan guys. Karena di Indonesia ini banyak banget sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Contohnya ini kan sumber daya alam, jadi tinggal kita bagaimana mengemas supaya jadi sesuatu hal yang indah, supaya kita bisa menikmati keindahannya guys. Jadi seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Jadi saya kasih alternatif atau saran buat kalian. Jadi kalau kalian punya retik bacan combo, sebaiknya kalian simpen dan kawinkan dengan retik bacan lagi guys. Karena kalau kalian punya bacan combo, contohnya bacan Mutle, bacan platinum, bacan tiger dan lain-lain bacan, hasilnya ya seperti ini. Tapi kalau kalian kawinkan dengan bacan lagi, karena retik bacan ini memiliki sifat genetik kodominan. Jadi kalau bacan ketemu bacan itu jadinya super bacan atau bacan emeraldo. Jadi minimal kalian punya jantan betina bacan-bacan guys, harus ada bacannya supaya bisa jadi retik super keren, super cantik. Karena bacan emeraldo itu, waduh kerennya itu, wah, kalian bisa lihat retik bacan emeraldo itu seperti apa, seperti ini. Wah, keren banget kan. Saya itu ngiler guys, apalagi ditambahin bumbu-bumbu seperti ini, Mutle, entah platinum, entah sunfire, entah
golden char, dan yang lain-lain. Intinya pokoknya bacan itu bagusnya ketemu dengan bacan guys. Jadi retik yang memiliki genetik sifat genetik kodominan itu pasti keren-keren, pasti keren-keren. Semua itu memiliki super form yang wah mantep banget guys. Oke, jadi ini mau saya kawinkan dengan retik bacan saya guys, betina. Kebetulan saya punya retik bacan betina itu size-nya sekitar 3,2 atau 3,5 meter. Nggak gede-gede banget, tapi pas dengan jantan ini guys, karena jantan ini usianya udah matang. Saya tuh seperti ini guys, sebenarnya jantan itu usia matang 1 tahun itu udah ada yang bisa udah ada yang birahi, tapi dia itu nggak bisa maksimal guys. Jadi minimal size jantan produktif jantan itu umur 1,5 tahun, dan betina itu 2 tahun guys. Itu adalah usia produktif buat ngawinin ular. Tapi kalau di tempat saya guys, saya bikin jantan itu umur 2 tahun, betina itu umur 3 tahun. Itu bener-bener matang dan siap buat di breed atau dikawinkan guys. Jadi oke, kalian tunggu aja anakannya. Tapi kalau ini udah laku duluan ya udah guys, saya mau hunting lagi. Ini saya jual, saya hunting yang lain lagi guys. Jadi buat teman-teman yang kepingin lihat koleksi atau barang dagangan Dikipedia, kalian bisa follow Instagram Dika_Sebagong_breed. Di situ adalah beberapa list dagangan hewan-hewan yang berkualitas pokoknya. Jadi kalian nggak usah khawatir, hewan yang ada di sini dijamin hewan pilihan dan berkualitas guys, karena bukan barang ombyokan kalau orang Jawa bilang. Barang ombyokan itu apa? Barang ombyokan itu barang banjiran guys. Barang banjiran itu yang sama banget. Itu ya ada juga, tapi biasanya kalau kita ada barang-barang seperti itu kita jual jauh lebih murah. Yang paling banyak di sini adalah barang-barang yang benar-benar rare atau cuman ada 1, 2, 3 ekor aja guys. Dan itu pasti motifnya berbeda-beda. Kalian bisa lihat langsung di Instagramnya di sini. Oke, baiklah teman-teman, jadi sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Dikipedia dengan cara like, komen, dan subscribe, share jika ada video Dikipedia yang bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.